11 laki-laki dan 11 perempuan hadir untuk mengambil kesempatan. Sekelompok orang yang menyimpan bakat dan potensi, serta mimpi yang besar. Mereka harus bekerja bersama dan juga saling bersaing. Ini apa? Steering with vegetable. Untuk menjadi juara, mereka harus menantang saya dan berusaha untuk membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Strategi, Yakin? 1 menit udah beres. Ada quote baru nih, Mas. komunikasi, Risotto ready, 2. dan leadership adalah kunci utama. Tunjukin sama saya sekali. Saya akan mendorong hingga titik batas akhir kemampuan mereka. Berapa menit? Bukan untuk menghina, Saya muak lihat kalian. tetapi untuk membuat mereka berkembang. Oi, Maaf, Chef. maaf, you tell the customer maaf. Lu minta mau di station ini masak. Semua yang keluar dari mulut kamu nggak pernah ada yang enak, tau nggak? Cuk, hey, kamu mau nangis? Program TV Hell's Kitchen sudah diproduksi di 15 negara. Dan negara pertama di Asia adalah Indonesia. Saya bilang ganti panci juga. Hell's Kitchen bukanlah sinetron. Hell's Kitchen adalah reality show yang terjadi dalam restoran sebenarnya. Jika Anda berpikir ini adalah lomba memasak, Undercook a little bit more. maka Anda salah besar. One, now. Hell's Kitchen adalah perang. Masak kayak kampret. Woi. Kalau kayak banci. Udah nggak ada rasanya. Saya bilang berapa lama? Lifting off. Say it. Bersiaplah untuk musim pertama. Welcome to Hell. Cukup ya. Good. Thank you, Chef. Good. Risotto is good. Thank you, Chef. Inilah 22 orang paling berani yang datang dari seluruh pelosok Indonesia. Saat ini mereka menuju Hell's Kitchen, di mana mereka akan berdiri di depan Chef Juna untuk pertama kalinya. Tapi itu semua tidaklah benar, karena Chef Juna telah terlebih dahulu menyambut mereka. Welcome to Hell's Kitchen, Indonesia. Nama saya Dani Iskandar, saya berasal dari Bali. Bangga banget bisa diterima di Hell's Kitchen. Karena menurut saya Hell's Kitchen termasuk acara bergengsi di seluruh dunia. Dan pernah ngimpi, oh gimana kalau seandainya saya di situ. Ternyata saat ini saya ada di sini. Senangnya dan bangganya bisa naik bis Hell's Kitchen. Gimana masuk Hell's Kitchen? Kita bersaing kan? Ya. Saya percaya diri untuk masuk Hell's Kitchen ini karena saya punya skill dan saya yakin akan bisa mengimbangi teman-teman saya yang bekerja di hotel atau restoran dan basic kulinaris. Gak nyangka banget saya bisa masuk di Hell's Kitchen Indonesia dan gila, perjuangan saya tuh nggak sia-sia. Akhirnya saya bisa ada di sini. Masuk Hell's Kitchen itu adalah kesempatan yang langka ya, nggak semua orang bisa mengikutinya. Gak usah dirangkul. Ya seneng lah. Dan ketika masuk Hell's Kitchen, gue ketemu temen gue, si Dani, dan pada waktu itu kita nggak menyangka ya bakal ketemu di situ. Ini pasti kompetisi yang seru. Persiapan apa buat Hell's Kitchen? Gue udah pernah keluar dari neraka yang seaslinya. Di bis seru sih perjalanan ke sini, anak-anaknya seru, rame. Kita nyanyi-nyanyi itu sambil ngobrol-ngobrol. Kita di sini semua ini pemenang ya. Sekarang kita tunjukin yang terbaik.
kumpul dengan anak-anak itu yang lucu-lucu, ya sudah saya anggap seperti anak saya sendiri karena kan saya paling tua. Mereka juga care dengan saya, luar biasa. Aku yakin aku punya sesuatu kemampuan lebih di bidang kulineri ya. Yakinlah, percaya dan semangat. Dalam bis kita asik tuh ngobrol, ketawa, tiba-tiba ada gebrak. Apaan ini? Apa bus kita itu mau dibajak atau tiba-tiba nabrak sesuatu? Ternyata setelah aku lihat ada motor besar dan ada orang yang serem banget, dan aku lihat itu seperti Juna. Pas di dalam bus Hell's Kitchen, tiba-tiba ada yang pakai Harley dan gebrak-gebrak bis kita, dan gue nggak tahu itu songong banget maksudnya apaan. Anak bertanya-tanya apa sih itu? Oh nggak tahu, kayaknya orang resek banget gitu kan naik motor kayak ya gimana gitu. Ya aku juga naik motor nggak gitu-gitu banget kali kan. Tadi itu Juna bukan? Saya rasa itu Juna karena dari postur tubuhnya, lalu raut mukanya itu mirip banget dengan Juna. Aku pasti yakin bahwa dia adalah Juna. Kenapa ya? Tadi sih badannya sih keren gitu. Apakah mungkin itu Chef Juna gitu? Tapi sepertinya iya karena memakai masker dan sedikit terlihat sepertinya itu Juna. Gue yakin banget kalau itu Chef Juna. Dia tuh ngegerengnya itu laki banget. Sempat bertanya apa sih, ada apa, kejutan apa lagi nih aku bilang. Dan aku berpikir biarin aja lah, aku bilang ini siapa kayak mau siapa kayak terserah deh. Jadi intinya Juna kayak gimana? Gue gak pernah takut sama siapapun. Asik. Siapapun, Juna, mau siapa, salam gue. Ya, saya yakin aja. Saya emang dari kecil selalu percaya diri dengan melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang profesional chef, kita sih ingin memuji lah kemampuannya. Oke, karena dia banyak tato, mukanya ganteng, tato. Nikahnya kan main HP gitu kan. Gue punya juga main HP. Main gini ya. Main gini ya. Main kuda lumping. Si Juna, dia lebih cenderung ke masakan western. Dia bangun dengan westernnya. Tapi kita kembali lagi, kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan masakan Indonesia. Berarti Bapak bisa Indonesia ya? Ngalahin dia bisa ya? Saya makan semuanya. Ajar. Indonesia season 1 bisa ngalahin Juna. Gua tahu dia akan bikin pastry. Iya. Atau cake lah. Ayo. Iya betul. Benar. Dia nggak bisa bikin pastry. Gua tantang Juna battle bikin rainbow cake. Ini adalah Hell's Kitchen Indonesia. Di balik tembok ini ada restoran yang sangat menarik. Mereka akan bekerja di sini, tinggal di sini, dan semuanya datang ke sini dengan misi yang sama. Menjadi chef terbaik pilihan Chef Juna, serta menjadi juara Hell's Kitchen Indonesia yang pertama dengan hadiah ratusan juta rupiah. Pas dibuka pintunya, melihat restorannya, wow, bener-bener restorannya tuh bagus banget, kitchennya pun bagus. Kita semua di situ bener-bener kaget ngeliat, wow, ternyata kita bener-bener ada di Hell's Kitchen. Saya akhirnya berada di tempat ini juga, yang sebelumnya saya hanya menyaksikan acara ini, dan ini memang pertama di Asia dan khususnya di Indonesia, dan saya benar-benar merasakan saya berdiri di tempat ini saat ini, itu benar takjub sekali dan saya wow banget. Wow, profesional banget alat-alatnya. Gila, amazing. Wow, ini adalah kitchen terbesar yang pernah saya lihat. Saya jadi tertantang untuk melakukan yang terbaik. Selamat untuk Anda semua. Pertama, kalian harus bangga. 22 orang yang ada di depan saya sekarang adalah 22 orang yang pertama yang akan merasakan restoran yang paling istimewa di Asia, yaitu Hell's Kitchen.
Aku tuh ngarepinnya yang dateng itu, yang nyambut, halo selamat datang, bla 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 bla, itu Chef Juna. Taunya bukan. Saya kira yang menyambut saya adalah Chef Juna, tapi ternyata... Saya Kushi, Maestro D di Hell's Kitchen Indonesia. Tugas saya memimpin dining, mengatur para pelayan, dan menjaga suasana agar tamu-tamu yang ada di sini selalu senang. Dan yang paling penting lagi, mereka mau kembali ke restoran kita. Jika ada pelayanan yang kurang memuaskan, baik dari kitchen ataupun dari pelayan-pelayan saya adalah orang pertama yang akan meminta maaf kepada tamu-tamu yang ada di sini. Jadi, jangan pernah membuat masalah. Jika masalah kalian menjadi masalah saya, kalian akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi dari saya. Mengerti? Halo? Siapa ya? Bisa dibantu, Pak? Saya mencari Chef Juna. Chef Juna? Wah, belum lihat. Hai, Chef Juna. Kabar. Dan ternyata saat itu dibuka Chef Juna dan kita semua melihat ke arah kameramen yang kita tidak tahu adalah itu sebenarnya Chef Juna, dan itu speechless dan bener-bener wow. Oh my god. Hai Chef. Saya cukup sedikit kaget ternyata Chef Juna itu menyamar sebagai kameramen, dan saya mengolok-olok dia. Aku sama siapapun. Gua tahu dia akan bisa bikin pastry. Iya. Atau cake lah. Gua tantang Juna battle bikin rainbow cake. Asik. Jadi saya sudah ngamatin kalian semua ya. Juna kan, itu mah liganya kan main api gitu kan. Lo punya juga main api. Ini dia. Karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Wait, tato. Siapa yang banyak bacot? Siapa yang serius? Jadi kalian di sini mau masak di Hell's Kitchen? Dengan semangat seperti itu kalian pulang aja semua. Kalian siap masak di Hell's Kitchen? Ya. Kalian tahu nggak? Hadiah dari Hell's Kitchen ini adalah ratusan juta rupiah. Seneng banget, pasti uang sebanyak itu bisa saya pakai buat belanja apa aja yang saya mau. Oke? Dan mulut-mulut kalian itu yang akan membunuh kalian sendiri. Kalian orang bodoh. Kalau kamu nantang saya battle, kamu keluar ya sekarang. Karena seharusnya kamu melawan diri kamu sendiri, gimana caranya lebih unggul daripada 21 lainnya. Ngerti kamu? Waktu Andrew dimarahin, saya kaget. Andrew itu terlalu berani. Ngerti kamu? Ngerti, Chef. Siapa namamu? Andrew. Saya tidak perlu merasa bersalah. Karena emang kenyataannya emang seperti itu. Saya berani untuk menantang senior saya, Chef Juna. Kalian mungkin sudah tahu tantangan pertama adalah apa? Ya. Dan itu salah satu titik utama saya bisa menilai. Selain dari kepribadian kalian tadi yang saya amatin, itu akan menggambarkan kalian punya kemampuan. So, langsung saja, tantangan pertama tentunya kalian sudah tahu, signature dish. Saya beri kalian waktu 45 menit. Get it done! Untuk mengenal kontestan lebih dalam, Chef Juna meminta mereka untuk memasak signature dish. Mereka harus menghidangkan masakan yang mewakili kepribadian mereka. Memasak signature dish ini sangatlah penting di awal kompetisi. Chef Juna nyuruh kita masak 45 menit. Gue udah biasa sama dapur ala carte ya. Jadi 45 menit untuk satu size dishes sih ya gue bisa lah. Belum, bentar ya.
Pertama kali masak di dapur Hell's Kitchen, hektik ya. Itu yang kesan yang pertama yang saya dapat, hektik banget. It's all like very crowded gitu. Semua orang kayak yang bingung gitu. Kita kan nggak ngerti tempatnya mana, kita nggak dapat pengenalan sebelumnya. Ini udah boleh angkat ya? Boleh. Ada yang pakai Boleh, pinjam dong. Boleh. Ya, itulah serunya, itu tantangannya. Kenapa ya apinya kecil banget? Waktu 45 menit untuk signature dish yang aku buat sebenarnya cukup banget. Oke? Banget bang, kayak ngerasa agak bingung karena saya nggak tahu alat-alatnya tuh di mana posisinya segala macem. Tapi saya juga merasa tertantang untuk nyelesain masakan saya. Ini kalau dia mau pakai ngeblend, pakai gini airnya. Saya juga ingin menampilkan yang terbaik, jadi apapun yang di situ banyak kontesan, ya saya berebut untuk yang terbaik, bagaimana caranya. Perlengkapan yang ada di dapur banyak beda dengan yang saya lakukan sebagai personal cooking. Saya harus kesana kemari untuk menemukan sesuatu merupakan hal yang baru buat saya. Panik seada-adanya dan lihat nih, jempol aku sampai keiris gara-gara panik pas motong-motong bawang dan sampai keiris karena itu panik banget. Setelah aku kepotong ini jadi aku ke belakang kan. Terus pas aku balik lagi ngeliat tangannya Fitra tiba-tiba udah berceceran darah. Ketika pas aku lagi sibuknya tuh berebus lagi rame banget terus aku konsen banget karena aku nggak biasa pegang pisau yang besar itu, aku biasa pakai pisau yang kecil aja gitu. Seret, sempat kepotong, aku ngerasa aduh bener-bener banget gitu, wah gimana ini, aku sempat kesal juga di situ sampai injek rantai. Kenapa lo? Dia need the medication, dia butuh medication, gila. Somebody help, ini tangannya bener lo, butuh medication banget. Lo bener-bener, lo. Enggak, udah. Meskipun proses memasak penuh perjuangan hingga salah satu dari mereka terluka, tapi itu tak membuat semangat mereka pudar, karena Hell's Kitchen adalah tiket menuju impian.